Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Hari ini kita mulai mengkaji surah yang juga sama-sama legend, bahkan dibanding surat yang kemarin Al-Kahfi ini lebih legend, sehingga hadis yang digunakan lebih banyak yang dhaif dan maudhu, ya. Kendati pun ada hadis yang sahih tapi tidak berkaitan dengan faedah dari surat Yasin, tapi tentang kedudukan surat Yasin. Pernah ada seseorang menceritakan, saya lupa itu ya. Jadi si penulis hadis, sebenarnya ini jangan disebut hadis, si penulis maudhu itu mengaku terpaksa menulis maudhu itu saking kasihan ke umat pada saat itu, pengakuan ini. Jadi disadari umat pada saat itu umat pada saat itu jauh jaraknya dari Al-Quran. Maka dicarilah akal, dibuatlah oleh yang bersangkutan diantaranya bahwa setiap segala sesuatu ada jantung, dan jantung Al-Quran adalah surat Yasin. Itu maudhu, sehingga haram apabila diriwayatkan dengan disandarkan pada Nabi Muhammad. Karena siapa yang ngaku-ngaku ikut dari Nabi Muhammad padahal tidak, maka itu falyatabawwa maq'adahu, maka siap-siap balik asalin neraka. Itu salah satu yang terkenal. Ada lagi masih maudhu. Siapa-siapa yang membaca surat Yasin itu semisal membaca khatam satu mushaf Al-Quran. Itu males itu Pak, pengen dinilai ngahatamatkan dengan cara pragmatis. Maka orang yang terobsesi ingin khatam, mudah-mudahan karena cari pahala khatam, itu gemar membaca surat Yasin agar mendapatkan pahala setara pahala khatam mushaf Al-Quran. Ada lagi masih maudhu. Siapa-siapa yang membaca surat Yasin pada mayitmu, diterjemahkan kuburan, maka yang menghuni kuburan akan mendapatkan pahala setimpal dengan yang
baca. Nah ini juga mau yang lainnya doib, ada doib jidan, ada doib gaib, tapi ya itulah keadaannya. Ini hadis-hadis sulit sekali digunakan untuk acuan amal dan acuan beribadah. Seperti siapa yang membaca surat Yasin, maka kesulitannya akan diringankan. Jadi itu diterjemahkan, ada kesusahan apapun baca surat Yasin, semakin banyak yang baca digotong bersama tuh. Maka kalau itu lagi kesusahan karena bekas suami meninggal, maka mulai dapat ringan. Apakah ringannya itu perasaan sedihnya hilang atau datang suami baru? Alam. Nah, apapun akhirnya surat Yasin ini legend, bahkan melampaui ibadah menjadi ritual, menjadi tradisi, menjadi budaya, sehingga hampir setiap orang baca surat Yasin kesulitan menjelaskan duduk persoalan. Kesulitan. Sebabkan ini mau mengenuke kesulitan, dan itulah yang dikecam oleh Al-Quran, beramal tanpa dasar ilmu. Bahkan orang tuanya yang jadi sandaran saja tidak mampu menjelaskan kenapa Yasin itu. Mulai deh. Iya, nah, itu nih. Itu gara-gara adik Armando. Iya, tak. Rame besar. Takut kalau Komentari Wah, ini apa? sudah datang belum? Ustaz ke Belum tahu. bukan milik doaan. Nah, namun jadi pendirian kita begini. Semua surat di dalam Al-Quran mulia, wajib dibaca. Tidak ada salah satu lebih baik dari yang lain. Bahwa Nabi Muhammad kemudian meminta kita membaca satu surat atau ayat tertentu, maka itulah acuan. Itu acuan. Berarti memerlukan hadis yang sahih. Seperti kasus surat Al-Kahfi. Itu Nabi kita meminta kita agar gemar membacanya, terutama Jumat. Jangan sampai tidak membaca. Setelah kita pelajari, ternyata memang dengan surat Al-Kahfi maka kita menjadi dapat mengontrol diri dari godaan pesona dunia. Berarti yang dimaksud Rasulullah adalah bacalah sehingga kita paham. Ya, setidak-tidaknya tiap Jumat kita mengingatkan diri kita, awas seminggu nanti jangan tergoda dunia. Maka tidak pelit sehingga mau infak. Terus seperti itu. Nah, sekarang kita masuk Yasin. Jadi bacalah Yasin sebagaimana kita baca Al-Baqarah, baca juga surat An-Nisa. Bahkan kalau biasa senang khatam, berarti ketemu Yasin setelah surat Fatir. Jadi kenapa baca Yasin atas Fatir Yasin? Atau kalau random itu acak. Mbok bisa tiap kewiyak Yasin.
dipindah ke tetengah ya dipindah. Berarti anak apa nih ya? Panik Quran di sini terus mati Yasin. Barang direndam manik ya apa nih Yasin manik? Bos dipindah dia Yasin manik. Yasin nggak ada masalah. Itu random. Yang tidak boleh itu mindset bahwa dengan membaca Yasin, Yasin 5 kuri alahu. Aku kepengen ini baca Yasin baik. Ya, itu yang paling doib. Yasin 5 kuri alahu. Multiguna, multifungsi, sehingga Rabi mati mace Yasin. Oleh Rabi mani mace Yasin. Tubuh kebu mace Yasin, kebu ilang mace Yasin. Yasin 5 kuri Allah. Nah, mari kita kaji sebenarnya apa nih surat Yasin. Yasin. Nah, ini sering kita kaji, tidak ada bedanya dengan alif lam mim. Jadi dalam bahasa Arab, selama dia bukan kata lafaz, maka tidak ada artinya. Contohnya, contoh nih, Pak Rohali bacanya apa nih? Yasin. Alamat. Alama. Apalagi Pak Rohali apalagi? Alima. Iya. Alamun. Jadi kalau kita bacanya alif lam mim, maka tidak ada artinya. Nah, untungnya alama pun laku di bahasa Arab. Alima adanya di Ciracas. Alima, tidak mualaf. Ya, Ciracas. Ya di Perumnas. Jadi alamat tidak ada, alima wis pindah ning Perumnas Ciracas. Di seberang wis pindah. Iya benar. Nah maka kita nggak bisa bacanya alamat, nggak bisa juga bacanya alima, dibaca dengan alif lam mim. Maka artinya apa? Tidak ada artinya. Tidak ada arti. Yang kedua, tidak ada akronim di bahasa Arab. Misalnya mas, manar asli Serang. Mas. Jadi memang tidak ada di bahasa Arab singkatan itu. SWT subhanahu wa ta'ala. Sallallahu alaihi wasallam. Memang dicetakkan modern ada short mim sallallahu alaihi wasallam, tapi nggak ada sekali Allah memberikan huruf alif lam ini bagi dirinya punya makna. Makna berarti diletakkannya Allah itu urut karena tidak ada artinya. Atau di zaman kita, di zaman saya terutama, belum diketemukan artinya. Mungkin di zaman nanti ada yang bisa menemukan artinya. Selama bapak-bapak ibu-ibu tidak mampu menemukan arti bahasa Arab ya, maka bacalah alif lam mim. Begitu juga Yasin, maka bacalah Yasin. Sinnya itu harf sin maksudnya. Harf sin.
Nah, orang salah paham, maka dua anak lanang diarani Yasin tapi dengan tulisan mekenen. Bang Yasin. Lain salah ke. Kalau Yasin diterjemahkan ke Indonesia maka YS. Iya. Yandrisu Sarto. Iya. Pas. Ana maning setara 11-12 dengan Yasin ya. Itu tulisannya Huruf pokoknya. po ha atau po ha. Yang benar ya th. Ada nama apa? Kan persamaan terasli. Iya. Nah itu saking salah paham. Namun kenapa ada orang ngasih nama Yasin? Memang ada cerita bedanya. Jadi konon iku Mengkota. Jereh. Jereh. Jereh Yasin itu nama Muhammad atau alias atau kunyah atau nama lain dari Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari mana tahunya? Mari kita lihat. Setelah Yasin wal Qur'anil Hakim, tiba-tiba Allah ngomong seolah sedang ngomong kepada Nabi Muhammad sehingga menggunakan kata ganti kedua, innaka laminal mursalin, sehingga seolah Yasin, hei Muhammad, innaka laminal mursalin. Wallahu alam, apakah Yasin itu nama Muhammad atau sinnya yang nama Muhammad? Karena kalau pakai munada ya hai sin Muhammad, berarti nama rokok herbal sin. Iya yang di kaujan banget. Wallahualam ya, sehingga banyak karena tua kan tafsir kayak begitu. Banyak orang memberi nama Yasin membayangkan sama dengan nama Muhammad. Wallahualam bishawab. Yang paling disepakati adalah setiap kita membaca suatu rangkaian huruf yang bukan lafaz ya. Karena kalau lafaz membentuk arti, tidak disebut lafaz karena tidak membentuk arti, maka cara membacanya adalah satuan huruf hijaiyah. Sehingga kaf, ha, ya, ain, sod. Begitu juga Yasin, alif, lam, mim. Tapi kalau ada maknanya jadi lafaz. Yasin misalnya. Nah, sampai hari ini belum ditemukan. Hanya Allah yang tahu, dan itulah batas dari pengetahuan kita, dan indikasi tidak semua ilmu dapat kita ketahui, dan betapa luasnya ilmu Allah. Di sisi lain, lamun tah kita ini orang Mekah, orang Arab, iki gawe ketelimbang itu. Karena primesnya kita orang Arab yang bisa gini, merasa dipermainkan, sehingga para ahli tafsir menyepakati inilah gaya mukjizat Al-Quran. Jadi kalau dipikirkan oleh bapak-bapak ibu-ibu, dicermati, hampir seluruh jenis penggunaan mukjizat itu mengimbangi yang lagi viral pada saat itu. Pada saat di zaman Nabi Musa itu memang show yang sifatnya spektakuler itu lagi digandrungi. Jadi bola ditendang jadi api, sebetulnya sulap dan berbalut sihir. Maka Nabi kita, Nabi Musa alaihissalam, dibekali oleh Allah dengan mukjizat yang mengimbangi apa yang viral pada saat itu. Tongkatnya berubah jadi ular, bukan ular-ularan, ular, sehingga bukan bagian dari trik
apa ya, trik melihat itu ya, trik mata. Nah, dengan cara inilah banyak orang yang beriman dan membuat semakin marah orang kafir. Kebetulan pada saat itu Fir'aun. Begitu juga pada saat Nabi Isa. Jadi di zaman Nabi Isa itu lagi viral-viralnya persaingan bisnis herbal dan simsi, tukang obat. Maka Nabi Isa dibekali dengan kemampuan memberi obat lebih hebat dari saingan-saingannya. Dia ini mengkudu macam-macam terapi ini, ada singgung tai kebu, tai onta, dan Nabi kita Nabi Isa cukup usah sehingga dikenal tukang usah. Disebutlah Al-Masih, ya, tukang usah. Apa baik penyakit? Sampai orang duit diusah, lara mata diusah, lara kulit, penyakit kulit apa disebutnya? Sopak diusah. Hampir semua orang buruhe tukang usah, sama lah dengan satu kena tukang anu aja ngelahirakan bayi. Paparaji, ada tukang pijet, wis jadi lurah masih supaya tukang pijet. Sama dengan itu Al-Masih. Nah, Nabi kita Muhammad di tengah-tengah lagi ini kan di Mekah, persaingan antar W.S. Rendra dengan yang lain lagi tinggi-tingginya. Jadi pertandingan sajak, sastra, nadom, ada perlombaan bergengsi. Siapa yang terbaik, karyanya ditempel di dinding Ka'bah. Sehingga lamun anak-anak wadon no menawi sirani oleh sastrawan lagi ini lagi viralnya itu. Nah, para ulama tafsir melihat cara Allah menggunakan beberapa surat dengan huruf-huruf yang tidak menjadi lafaz, kita sebut harful muqatta'ah. Harful muqatta'ah. Jadi harf muqatta'ah itu di jumlah jamleh total 14 huruf. Totalnya itu 14 huruf yang pernah digunakan Allah untuk menyusun rangkaian huruf tapi bukan lafaz. Nah, itu jumlahnya 14. Itu membuat sastrawan jaduk sekali bersiapapun di Mekah geleng-geleng kepala dan itu. Saya sebagai ahli sastra nggak mampu nyusun kayak gitu. Jadi kaf, ha, ya, ain, shad, alif, lam, ro aja dibaca ulang atau alir, alar, nggak akan ketemu arti. Tapi wallahu alam mungkin 10, 20, 30 di masa mendatang ada yang bisa menemukan. Pada saat saya mengajar ini tidak diketemukan arti, karena batas pengetahuan kita itu menjadi berbeda dengan batas pengetahuan di kemudian hari. Beda. Nah, itu kedudukan Yasin ya. Sehingga Yasin faedahnya adalah menjadi bagian mukjizat Al-Quran untuk saat itu. Tapi untuk saat ini kita semua itu kita jadikan patokan ada batas pengetahuan. Dan karenanya Allah tetap eksis sebagai sumber pengetahuan. Di sisi lain ini semacam opening apa ya? Opening ke lagu kenapa opening kan? Intro untuk menarik perhatian. Apa ke? Ternyata bukan sesuatu yang remeh-temeh yang disampaikan Allah. Intronya juga ketelimbang. Nah, orang Arab aja ketelimbang, apalagi kita yang bukan orang Arab. Maka kita mau tahu ada apa nih? Ternyata kata Allah, wal Qur'anil hakim. Dengan menggunakan sumpah, Allah bersumpah demi Al-Quran yang Al-Hakim.
Bapak-bapak, ibu-ibu, surat Yasin ini disepakati full teks turun di Mekah dan sebelum Nabi hijrah. Ada beberapa pendapat, beberapa ayat di Madinah, tapi kita yakin full teks di Mekah. Berarti masih klasik masalahnya, menghadapi krisis atau belum timbulnya kepercayaan bahwa Muhammad itu Nabi. Yang kedua, belum percaya bahwa Al-Quran adalah kalamullah. Masih di seputar itu. Nah, surat Yasin menjawab keraguan orang-orang Mekah yang mempertanyakan kenapa sosok nabinya kayak mengkonon sing aran Muhammad. Nah, ini menarik. Allah menggunakan sumpahnya Al-Quran. Rupanya pada saat surat Yasin turun, soal keraguan apakah Al-Quran itu kalamullah atau bukan sudah mulai selesai. Bahwa Al-Quran memang bukan ciptaan Muhammad, tapi hasad dan tidak dapat menerima Muhammad sebagai nabi itu belum selesai. Ya. Maka Allah menggunakan sumpah yang sudah selesai, yaitu soal Quran sudah disepakati benar. Itu bukan buatan Muhammad tapi wahyu Allah, yaitu Al-Quran. Maka Allah menggunakan sumpah wal Qur'ani demi Al-Quran Al-Hakim. Nah, mungkin nggak anu mobil bijaksana? Berarti mobil itu tidak pernah menggunakan kata bijaksana. Mungkin nggak ada kursinya bijaksana amat, tapi sangat mungkin para halimah super bijaksana, varian bijaksana. Karena memang bijaksana itu tidak manusia, bukan milik benda mati, atau secara generik bijaksana itu milik makhluk. Dan karenanya penggunaan kata Al-Hakim dengan disifatkan pada Al-Quran, disepakati para ulama bahwa Al-Quran itu adalah sesuatu yang menghidupkan, dengan kata Al-Hakim itu. Nah, sekarang kita buat diagramnya. Wih, dorong di Ustaz malah. Nun. Ini bukan makhluk, menghidupkan. Iya, waktu kajian. Ya, bukan makhluk. Jadi ini bedakan antara menghidupkan dengan dia makhluk atau bukan, beda. Jadi menghidupkan itu begini, sama dengan wa anzalna minas sama'i ma'an, berupa ahya minal ardil mayyiti zar'an, maka kami hidupkan dari tanah yang mati tumbuhan. Sama nih. Sekarang kata Al-Hakim kita bagi dua. Kalau konsepnya kayak tadi itu apa itu? Yang menghidupkan. Berarti kita anggap Dzul Hikmati. Nah, ada juga konsep lain bahwa yang dimaksud dengan Al-Hakim itu Dzul Hukmi, berkaitan dengan hukum. Nah, ini berkaitan dengan hikmah yang menghidupkan. Kita bahas dengan hikmah. Jadi di kajian majelis ini hampir berkali-kali kita tegaskan yang disebut hikmah adalah kesesuaian ilmu dengan amal dan atau sebaliknya, yaitu kesesuaian amal dengan ilmu. Gampang praktisnya, hikmah adalah ilmu amali, amal ilmi. Maka orang yang bisa mempraktekkan ilmunya disebut orang bijak, dan orang yang beramal sesuai ilmunya juga disebut orang bijak. Orang menjadi tidak bijak karena ilmunya tidak diamalkan, dan orang menjadi tidak bijak karena amalnya asal-asalan, nggak ada ilmunya. Itu kan ruang lingkupnya ini. Nah, Al-Quran ini mampu menghidupkan orang menjadi bijak. Nah, itu maksudnya Dzul Hikmah. Jadi dengan Al-Quran
orang memiliki dasar amal. Dan dengan Al-Quran juga orang memiliki dasar ilmu. Praktis lah. Orang kalau pegang Quran memiliki kemampuan untuk bijak, tindakannya tidak salah-salah, dan juga ilmunya tidak musbro, tidak sia-sia. Itu maksudnya al-hakim. Tapi kalau kita pakai teori dul hukmi, maka al-hakim fa'ilun ya. Fa'ilun ini kan wazan fa'ilun. Fa'ilun berarti hakimun. Itu bermakna tiga, bermakna fa'ilun, bermakna muf'alun, bermakna muf'ilun. Contoh berarti hakimun, muhkimun, jadi Al-Quran Al-Hakim itu bermakna Al-Hakim. Al-Quran ini pemutus, mana halal, mana haram. Al-Hakim setara dengan Al-Hakim itu kan ada di ayat lainnya itu ya. Maka kamu tilka hududullah fala taqrabuha la'allahum yattaqun. Itu hanya hak. Nah, sekarang muhkam artinya sama. Ada orang saya ini halal, yang lain haram. Kokoh memegang kehalalannya, kokoh memegang keharamannya. Nah, itu disebut muhkam. Jadi orang dengan Al-Quran muhkam, dikokohkan pendirian keagamaannya. Yang muhkim memegangnya kokoh, sama aja. Jadi tidak asal-asalan. Sebetulnya mirip-mirip juga dengan Al-Hikmah. Nah, berarti yang tidak menggunakan Al-Quran tapi menggunakan pendapat liberalis, apalagi Adi Armando nggak punya pendapat ya, dia nggak punya cuitan doang. Atau pendapat-pendapat profesor doktor dari Eropa yang kafir, maka dipastikan tidak kokoh dan tidak mengokohkan, dan juga membuat orang cara beragamanya tidak bijak. Karena memang cuma Al-Quran yang oleh Allah disebut Al-Hakim. Kita ulang, Yasin, Yasin, wal Qur'ani, demi Al-Quran, Al-Hakim, yang Al-Hakim. Kenapa Allah bersumpah? Karena ada sesuatu yang penting mau disampaikan. Bukan tentang Al-Quran, bukan. Itu mah sumpahnya. Sama misalnya para ahli sumpah kita demi Allah. Bukan tentang Allah, para ahli ngomong roti harganya sini. Berarti yang mau diomong salah roti, bukan salah Allah. Ini juga sumpah dengan menggunakan Al-Quran sumpah. Yang mau diomong apa? Yang mau diomong adalah innaka laminal mursalin. Sebetulnya bisa saja Allah membuat kalimatnya begini, innaka ar-rasul. Sesungguhnya engkau Muhammad adalah ar-rasul, rasul.
atau innaka rasulullah. Tapi ternyata tidak, Allah menggunakan innaka laminal mursalin, kamu salah satu rasul. Paham gak nih ininya nih? Berarti sebetulnya orang-orang Mekah familiar dengan rasul sebelumnya. Dugaan kita adalah Ismail, karena Nabi Arab itu Ismail. Jadi kenapa ngeributin soal Muhammad? Mereka sudah kenal Ismail kok, bukan barang baru. Jadi yang mau dipersoalkan kamu ini apa? Kenapa bukan si Kamrin? Kenapa Muhammad atau kenapa ada Rasul? Nah, yang dijawab oleh Yasin adalah soal adanya Rasul bukan barang baru. Bengen dikasih dengan peran Ismail, kemudian untuk kalangan Bani Israel Aisyah. Ismail kan di Arab. Jadi kenapa harus mempersoalkan adanya Rasul? Tapi kalau kamu tanya kenapa bukan si Kamrin tapi Muhammad, nah itu urusan lain nih. Dan bukan otoritas Yasin, tapi surat yang lain. Jadi yang dipersoalkan adalah kenapa Allah harus mengajak Rasul. Ya. Karena nanti orang-orang Yahudi terutama, kenapa Muhammad sih bukannya ke surga dulu? Hanya Nabi yang sudah mendapatkan jaminan pasti nyampe ke surga. Bahkan kalau pakai hadis, Nabi Muhammad lah yang pertama mengetuk pintu surga. Nggak ada Nabi Muhammad udah kebuka kok surga. Maka Nabi Muhammad adalah orang pertama yang buka gerbang sebelah tangan parohal, sebelah tangan kelek Nabi. Barang kepergok malaikat, mundur. Urus ini tim parohal. Padahal harus nyesep. Itu teori pertama ya, semua rasul. Tapi saya ingin pakai teori kedua, yaitu ala sirati mustaqim adalah khabar kedua. Khabar pertamanya adalah laminal mursalin. Innaka, ka-nya itu kan isim kana, isim inna. Inna itu kan punya isim dan punya khabar, punya subjek, punya predikat. Di dalam bahasa Arab, predikat dimungkinkan bisa 2, bisa 3, bisa 4. Kok predikat aja bisa 4, aja maning rapi. Ya kan Perian? Iya. Nah berarti seolah kalimatnya innaka laminal mursalin wa innaka ala siratim mustaqim. Itu karena ala siratim mustaqim jadi khabar kedua. Berarti tidak semua rasul, atau tidak berarti ala siratim mustaqim maunya Allah mengistimewakan Nabi Muhammad. Betul, semua rasul di jalan yang benar, tapi yang satu ini Muhammad sampai diumumkan bahwa dia ala siratim mustaqim, di atas jalan yang lurus. Berarti tidak mungkin kesasar, pasti nyampe tepat waktu, tidak ada delay, tidak ada keterlambatan, tepat waktu. Itu namanya ala siratim mustaqim. Sirat dihilangkan alif lamnya. Sebetulnya bisa saja kalimatnya menjadi ala siratil mustaqim, seperti ihdinas siratal mustaqim. Itu kan pakai alif lam atau pakai isim ma'rifat. Ini sama Allah dibuang alif lamnya, sehingga yang tadinya ma'rifat menjadi nakiro, menjadi ala siratin
Nah, innya itu yang sebetulnya bisa ma'rifat tapi dinakirahkan, bermaksud sebagai mengistimewakan, sehingga ini menerjemahkan para rasul yang lain alas siratil mustaqim pakai alif lam. Tapi yang kali ini innaka Nabi Muhammad ala siratin, sama jalannya, tapi ini jalan yang istimewa. Gimana nggak istimewa? Puasanya aja bukan 9 hari kok, 1 bulan. Sholatnya juga harus sekesentik 5 waktu. Bagi yang kurang tambah rawatib, masih kurang tambah waktu lainnya. Ada syuruk, ada duha, ada tahajud. Masih kurang tambah maning sholat hajat. Masih kurang tambah yang lainnya infak. Jadi nawafil itu tambahan-tambahan bagi orang yang secara menghitung sendiri kayaknya cukup modal kita tambah. Jadi mau sholat sunnah, ya sholat sunnah lah karena merasa kurang. Nah, itu caranya begitu. Kan dia kan nafilatun apa artinya? Tambahan. Nah, tambah itu berarti harus ada yang kurang. Kurang modal buat masuk surga. Kurang amat ya. Maka tambah rawatib. Kurang 5 waktu, tambah syuruk, tambah duha, tambah waktu, kan bukan 5 waktu lagi. Kalau tambah syuruk berapa waktu jadi? 6, tambah duha 7, tambah tahajud 8. Jadi 8 waktu itu dari 5 waktu. Masih kurang ya amal soleh yang lain. Jadi barulah pengertian kita menghitung sendiri, muhasabah kita ini kurang ini. Nah, maka umat Nabi Muhammad istimewa. Saking istimewanya maka alif lamnya dibuang. Begitulah sifat bunyian in, un, an. Jadi kalau ada nakiro itu pasti istimewa. Istimewa misalnya di sini sirotin berarti ada in. Itu istimewa. Sirotin mustaqim yang bukan lurus, sebetulnya lempang, sehingga pasti sampai dan tepat waktu. Tiba-tiba ketemu lagi Tanzilal Azizir Rahim. Iki Melayu ini. Ini adalah sifat kepada wal Qur'anil Hakim. Balik lagi ke wal Qur'an, bahwa sumpah Allah tentang Al-Qur'an itu dalam keadaan Tanzilal Azizil Ar-Rahim. Itu artinya begini singkatnya ya. Berarti diturunkan, tanzil kan diturunkan oleh, tuh maksudnya tuh, ya kan, oleh apa tuh? Al-Aziz Ar-Rahim. Jadi Al-Quran itu diturunkan oleh, tanzil itu diturunkan oleh siapa? Oleh Allah yang memiliki 2 sifat. Pertama, Al-Aziz, maka dengan Al-Aziz itu Allah akan menghukum siapapun yang kafir, tidak beriman, tidak percaya, kan ganti kok neraka masih cuy ya. Ya udah, maka beberapa azabnya disegerakan. Udah nih dikawal polisi, kekawal, akhirnya dihajar mahasiswa.
Di sini. Sulit dicerna akal. Kata para ahli, apa nih kuno? Tegati ke pertanyaan itu. Kalau Allah sudah mengendaki, wong Lampung bisa ini kawujud, susah. Nah itu al-ajiz. Berarti arahnya kepada apa? Pemberi peringatan. Apa di bahasa Arabnya itu? Tarhib. Allah juga Ar-Rahim, nonggoni sambut baik yang akan mendapatkan penghargaan Allah di akhirat. Kita sudah bahas Rahman, kebaikan Allah di dunia kepada seluruh hamba Allah, ahli iman ataupun ahli kafir. Tapi Ar-Rahim hanya berurusan dengan ahli surga. Maka Allah nonggon itu, siapa yang mengambil jatah Allah dari Ar-Rahim, hanya surga. Tapi bisa saja juga disegerakan di dunia ini. Maka Ar-Rahim berarti ngerunya. Dalam satu penerbangan pesawat 98 penumpang, 97 mati, satu enggak mati. Itu Ar-Rahim juga namanya, dikerunya. Maka Ar-Rahim pemberi kabar gembira. Gembira. Apa bahasa Arabnya itu? Yang pakai versi ini nih. Targhibun, tarhibun. Jadi Al-Quran itu fungsinya dua. Ada targhib, ada tarhib. Melekat padanya dua nama Allah, yaitu Al-Aziz dan Ar-Rahim. Pertanyaan sing maci asing paham murid ini. Macamnya semalam Jumat. Jadi mestinya begitu kita baca Yasin, isin Al-Quran ini punya dua sayap. Ada tarhib, tarhib, dan Allah nongkrong dengan dua kemewahannya. Ada Al-Aziz, ada Ar-Rahim. Dengan Al-Aziz ini maka Allah nonggoni ngomong kafir, dan dengan Ar-Rahim ini Allah nonggoni ngomong mukmin. Udah, jadi di situ fungsi Al-Quran. Paham ya yang dimaksud dengan Tanzilal Azizir Rahim? Buneng, paham udah Buneng? Karena Buneng menyadat masalah. Dengan cara itu maka Allah menyatakan litungdiro, untuk mengingatkan kauman orang-orang Mekah, termasuk kita sebetulnya, ma'umdiro, di mana orang-orang Mekah ini udah beruntung karena leluhurnya itu ma'umdiro aba'uhum tidak pernah dapat peringatan. Jadi los kenabian terlalu panjang. Dari Ismail ke Nabi Muhammad itu 3 pemilu mah ada ya, lebih ya, 3 pemilu, sehingga fahum dofilun pada berkalingan ajaran Nabi Ismail, Nabi Ibrahim. Maka dinamisme, animisme, no problem, dinamisme, animisme di Mekah itu mestinya akan menjadi berubah karena Allah mengingatkan kembali tentang bengen nenek moyangnya punya Ismail. Maka dihadirkan Nabi Muhammad karena mereka ghafil, sudah hampir lupa ya, sudah hampir punah pengetahuan tentang Allah itu satu, selain Allah kalau disembah musyrik.
Sehingga ada dugaan penolakan Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Janda dan sebagainya lagi itu tidak ada kaitan dengan keagamaan. Mereka punya alasan kuat ingat maning bengen. Oh bengen waktu kita makanya ya gamat dari sirane urung waktu kita enggak dan itu pacaran. Kalau menjadi sulit pasti bukan masalah agama dan itu lebih kuat gali masalah ekonomi, masalah politik dan lain sebagainya, sehingga lah keurusan untuk dakwahnya ini menjadi problem. Kata Allah, "Man, sok tengarakaken mual bakal berubah karena bukan masalah keagamaan." Dan terbukti pada tahun 13 setelah Nabi Muhammad jadi Nabi, pindah sudah. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun, pindah. Kalau memang kita nggak menyebut terusir, ya pindah. Pindahnya Nabi dari Mekah ke Madinah menandai kegagalan Nabi. Nabi gagal mendapatkan hasil positif di Mekah. Tapi kalau kita baca surat Yasin ini tahun ke-7, bayangkan ngototnya Nabi dari tahun ke-7 sampai tahun 13 berapa tahun kok? 5. Satu pemilu. 6 tahun. Satu pemilu Iya. tetap ngotot, padahal kata Allah menarik sini. Ini kata Allah. Kita lihat dulu ayat 10-nya. Wa sawa'un 'alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Tetap beriman, ada bakakan nggak akan berubah, tetap nggak beriman. Jadi Nabi Muhammad biasa tetap baik kita menjadi katuran. Jadi pilihan kembali ke Nabi Muhammad. Perdebatan timbul, keterlaluan Allah ya. Itu orang-orang Mekah gara-gara Allah loh jadi nggak beriman. Nah, Allah udah tahu pasti nggak akan beriman. Beriman itu cara menjawab orang. Pak Rohali sudah bisa nebak anak kita kena ngerti ngetakan dia bisa motor. Ding, hati-hati. Barang berangkat anak Ibrahim gue motor, tidak bersang lama. Tetangga nih Ibrahim anak kucing kepleset si motor tiba, motornya kegau kereta uangnya murah. Terus diomong gede. Apakah anak Ibrahim jatuh karena pengetahuan Ibrahim? Jadi Allah tahu orang Mekah bakal mukor, tapi orang Mekah menjadi kafir bukan karena pengetahuan Allah. Nggak mungkin anaknya hidup itu. Ku gara-gara apa? Ku berbuat baik terhadap tiba juga nggak mungkin. Sama seperti itu. Jadi teman-teman yang punya persangkaan keliru, sebetulnya orang Mekah bisa loh berubah kalau pengetahuan Allah tidak seperti itu. Paham begini? Yang ditolong itu nanti ada jawabannya. Yang pengen ditolong, dia mau pengen ditolong. Maka anak Paroh Ali gak ditulungi. Aja ditulungi itu ganti. Contoh, nanti kita baca dulu ya. Jadi rupanya terlalu panjang jarak Ismail dengan orang Mekah yang menjadi audien di mana Nabi Muhammad dapat tugas dakwah, ceramah segalipun, sehingga gelap. Bahkan Nabi Muhammad menjadi bagian dari masyarakat surah hafal Ismail pun satu. Pokoknya berpemilu-pemilu lah. Andai kata Jokowi presidennya butuh berapa ratus tahun Pak Jokowi urip. Ya.
Lah iya, ratusan tahun artinya wajar, maka disebut ghafirun. Sudah lalai sekali. Berabad-abad malah ya. Sedikit mempopuler lagi pemilu. Jadi nanti kalau ada di rekaman video pasti nih ceramah lagi Pak Jokowi pengen urung gitu. Karena ada kata pemilu. Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Dan sungguh haqqal qawlu, ketetapan Allah itu sudah pasti ala aktsarihim, untuk kebanyakan orang. Fahum la yu'minun, tapi lebih banyak yang tidak percaya. Kenapa itu? Sehingga yang percaya sedikit orang. Dilarang mau memesakan pisan kelompok proletar, sahabat-sahabat yang kebetulan memang nggak punya kapital, maka digoyang oleh Abu Jahal, Abu Lahab dan kawan-kawan. Kasihan Mamat, kamu dapat beban doang. Syahadat mani mau miskin, syahadat mani mau miskin. Kalau mau, kami bawa gerombolan banyak, kelompok elite sosialita, asal itu keluarin dulu. Karena mereka nggak mau bergabung dengan strata ekonomi terendah. Itu situasi pada saat itu. Kenapa itu sampai sulit mendapatkan respon yang bagus? Layu minum, tidak banyak yang percaya. Nah, ternyata Allah sudah tahu bakal mekene. Inna ja'alna, sesungguhnya kami telah menjadikan fi a'naqihim aghlalan, pada unuk-unuknya itu ada beban. Fahiya ilal adqan, yang langsung terhubung ke leher, beban. Jadi ini primen, ibarat neng pasaan neng nganu Cipinang kan banyak gudang beras. Kuat-kuat itu mangdur. Adalah ke wong mangdur melangak tuh. Bu Romla, melangak apa arti melangak? Ya? Mendongak. Ada tidak orang yang sedang mengangkut beban mendongak? Tidak ada. Tidak ada. Sehingga menunggu baiklah Nabi Muhammad lewat Gurgedelong. Sulit, arahnya selalu ke bawah, sehingga dia tidak tahu risalah datang, Nabi datang, nggak tahu. Karena punya beban tadi. Dibiarkan oleh Allah, dibebani masa lalu, bukan dibekot oleh kelompok elit. Nanti nggak dapat pinjaman, nggak dapat distribusi barang, sedangkan dia warung cilik, terbebani sehingga nggak bisa menerima tawaran-tawaran baru. Salah kamu nyembah berhala, maksudnya itu. Ya, kenen terhubung sampai ke leher. Itu maksudnya. Fahum mukmahun, dan mereka itu apa mukmahun itu? Orang-orang yang tidak punya daya tawar, dipermainkan oleh kapitalis dengan selimut agama. Kamu ikutan Muhammad nggak dapat barang, sedangkan dia tukang dagang roti, lah tepungnya mereka yang menguasai juga, tukang gorengan minyaknya mereka yang menguasai. Itu maksudnya, ini ayat itu maksudnya. Kasihan orang Mekah itu, sampai ada berita Nabi baru ada, buru-buru orang berumur. Atau yang kedua, apa yang kedua? Yaitu
Wa ja'alna min baini aydihim saddan. Maka kami biarkan, kami jadikan di hadapan mereka ada penghalang. Wa min khalfihim saddan, di belakang mereka ada penghalang. Faksainahum fahum la yubsirun, sehingga pandangannya tidak bisa membangun objek kemanapun. Dihalang-halangi oleh kekuatan ancaman, yaitu durian. Kalau kamu ketemu Muhammad, maka kamu dicabut dari suku ini, dari suku itu. Itu maksudnya. Ada tembok besar, dan tidak ada tembok yang lebih besar kecuali masalah durian. Di suku-suku dengan model tribalisme, ini kan tribalisme. Tribalisme itu apa ya? Afrika, Mekah itu tribalisme, berbasis darah. Jadi ya kelompok suku lah. Suku yang sifatnya bani-bani. Maka paling menyakitkan bukan cerai miskin, bukan, namun dikeluarkan dari baninya. Dan itu tembok yang tebal bani itu. Seolah kalau sedang berada di asosiasi bani itu, terpaan panas tidak bikin panas, terpaan dingin tidak bikin menggigil. Itu saddan itu bani. Maka banyak orang yang akhirnya nggak sanggup bersyahadat. Ancamannya adalah dikeluarkan dari keanggotaan bani. Luar biasa. Semua aspek dimainkan. Yang penting mereka tidak kebawa ke Muhammad. Akhirnya apa? Akhirnya fahum la yubsirun, mereka tidak bebas melihat ke kanan ke kiri. Apakah tidak tahu ada Muhammad? Tahu, tapi tidak bebas lagi. Lamun kenderung kone dipencohi dulu rian. Wa sawa'un 'alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Habis sudah percuma. Secara duriat mereka nggak bebas. Secara kelangsungan ekonomi dan politik mereka nggak leluasa. Percuma dinasihati, diberi peringatan atau tidak diberi peringatan, la yu'minu, mereka tidak beriman. Adakah yang beriman? Ada yang bisa copot dari dua hal tadi. Nekat, akhirnya tidak diaku lagi. Itu cerita siapa yang suaminya hijrah itu kan sampai nggak diaku. Dari kelompok Bani Sabsi nangis bertahun-tahun. Akhirnya si perempuan ini nyusul suaminya. Nah, bukannya yang pasti namanya didorong lah. Nah, itu arti dari wasawun alema anda tahu amlamtum dirhum layuk nih. Jadi secara pengetahuan Allah udah tahu ada dua problem besar. Nah, kalimat wasawun ini untuk siapa? Kalimat wasawun ini, ayo. Nah, ini untuk innaka Muhammad, kamu ditugaskan di daerah yang sebetulnya kamu percuma. Gimana, masih sanggup? Ini nih jalan ceritanya nih, bukan lagi komentari masyarakatnya, bukan. Ini lagi komentari Muhammad, kamu mau ditugaskan di daerah ini. Kalau kamu nggak kuat aman, percuma. Orangnya kayak gini. Secara ekonomi ketergantungan, secara politik mereka tidak punya kedaulatan. Kemudian secara tradisional mereka terikat satu dengan yang lain dalam tribalisme, kesukuan. Kamu dari Bani Hashim, kamu nggak bisa masuk karena kamu harus lari ke Taif. Ini Mekah. Gimana? Biasa tetap aja berjuang. Kata orang mau berjuang lah. Jadi tadi.
Sehingga kendati pun sudah dideskripsikan separah itu, Nabi Muhammad tetap baik, tetap berjuang. Sekarang yang mau kita kagumi orang Mekah, bobroknya atau kuatnya tekad Muhammad? Kuatnya tekad Muhammad. Yasinin bicara itu, kuatnya tekad Nabi Muhammad. Sampai nanti di pertengahan itu ada, Nabi Muhammad jangan ngotot amat, wa ma'alaika illal balagh. Sampai direm pun sama Allah kan, wa ma'alaika illal balagh. Kudu sing maci Yasin, orang yang terobsesi semangat dakwahnya pengen kayak Nabi Muhammad. Itu urusan mau mati tuh. Berarti gagal paham ya? Hah? Gagal paham. Bukan gagal paham malah. Mabok maca Quran. Ini menarik ya, sini menarik. Maka pertanyaan Bu Neneng Yati Endah dijawab oleh Allah. Kata Allah, kenapa Allah tidak ngebuka blokadenya aja ya? Dijawab oleh Allah, innama hanya saja tunziru, nanti kamu Muhammad, ini cara kerjanya nih, hanya bisa memberikan peringatan dengan menggunakan Al-Quran yang telah ada, itu terbatas kepada orang. Ittaba'a sudah kita bahas, taba'a, tabi'a dan ittaba'a berbeda. Ada orang mau pulang, namanya Bu Nek Sulia, kata Bu Hasan milu, maka tabi'a, tidak susah payah. Tapi Pak Rohali ngomong ke Bu Neneng, ikut dong Bu Neng. Ya ikut dong. Karena Bu Neng pakai mobil, betul Pak Rohali pakai motor, berjuang keras, namanya ittaba. Sampai ke dobrok tangi maning, diudak maning, takut ketinggalan Bu Neneng Sulia. Itu namanya ittaba. Ittaba itu bersusah payah mengikuti. Tapi kalau tabi'ah ngikuti biasa. Lawang orang ngintil dia milu dia numpak. Bu Neneng nyopir, Bu Hasan turu pisan. Ya. Baru turun gratisan. Ini mah kasus di Kronjo bukan sini. Kebetulan namanya sama tapi fiktif. Nah, itu manittaba hanya bisa menyasar dakwah Nabi itu. Ini udah diberi pahit oleh Allah. Hai Muhammad, dakwah kamu nanti cuma bisa menyasar, terbatas kepada orang ittaba yang punya kemauan keras untuk ikut. Dengan resiko mungkin diputus dari anggota kesukuannya, atau tidak lagi dapat suplai logistik, atau tidak dapat cover pinjaman modal. Itu ittaba'a az-zikro, yang mau susah payah mengikuti Al-Quran. Az-zikro maksudnya Al-Quran. Wa khosyar rahman bil ghaib, pakai bil ghaib, dan memiliki rasa takut kepada Allah bil ghaib, yang tidak terlihat. Karena mereka punya tradisi takut pada sosok orang yang terlihat. Berarti udah satu level daripada yang lain. Nah, oleh karena itu Muhammad fabasyirhu, tadi peringatan ya, berilah kabar gembira. Dengan cara apa? Oke, sesusah payah itu kamu akan berat di Mekah ini. Mungkin ada yang terbunuh, mungkin istri kamu diambil, suku besar kamu, dan kamu gak punya istri lagi. Tapi jangan khawatir, kamu dapat surga dari Allah. Itu apa syiru ya? Wa magfiratin, masa lalu kamu no problem, kamu dulu kafir, sudah dihapuskan. Wa ajrin karim, dan upah yang mulia. Upah itu kata benda apa? Makhluk hidup tak bukan? Ajrun bukan. Nah, berarti yang mulia itu makhluk apa bukan makhluk? Yang mulia mobil
FPV enggak. Nah itu kita kembalikan lagi. Maksudnya adalah mendapatkan upah yang membuat mulia penerima upah. Ya, mendapatkan pahala yang membuat mulia penerima pahalanya. Ada balasan yang tidak memuliakan. Nah kemarin ada itu. Biasanya tak tersentuh, kemarin sampai tingkat selendang tidak mulia. Contoh. Itu mah tidak mulia, Ustaz. Lah kan contoh tidak memuliakan. Terjawab ya Bu Neng Yatienda ya. Jadi kembali kepada pribadi masing-masing. Yang dibicarakan Allah bocoran tadi bukan buat calon orang masuk Islam. Ini buat pelaku dakwah. Namanya Nabi Muhammad. Juga untuk kita semua. Nah, kita membuat pendahuluan sampai di situ dulu. Satu paragraf kita akan lanjutkan besok. Kurang lebih surat Yasin nggak jauh dari situ. Jatuh bangun dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sampai bertahan satu periode pemilu. Tidak nyinggung-nyinggung jantung Qurannya, tidak nyinggung nih. Nah, itu mah gua melarang. Aku lupa lihada wa astaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.